Selamat datang di channel Parenting dan Pengembangan Diri Terbaik di Indonesia. Bersama saya, Hendrik Rexman. Di dalam video kali ini, saya akan membagikan tips untuk Anda, yaitu pertanyaan yang mempunyai dampak yang sangat kuat bagi diri Anda dan juga anak Anda. Ada 4 level pertanyaan yang dapat digunakan untuk merubah kondisi psikologis seseorang. Dalam konteks ini adalah Anda sebagai orang tua dan juga anak Anda. Pertanyaan yang pertama adalah pertanyaan mengapa. Berada di level paling bawah dalam susunan piramida pertanyaan. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan bagaimana, dilanjut dengan pertanyaan apa, dan terakhir adalah siapa. Saya akan menjelaskan satu persatu dampak psikologis dari pertanyaan tersebut. Jadi saran saya, Anda simak baik-baik video ini. Kita mulai dengan pertanyaan pertama, yaitu pertanyaan mengapa. Banyak orang tua yang cenderung selalu ingin mengetahui apa yang terjadi dengan anaknya dengan menggunakan pertanyaan mengapa, dan mengapa. Tanpa disadari, pertanyaan mengapa memiliki pengaruh negatif pada kondisi psikologis sang anak. Karena pertanyaan mengapa cenderung menempatkan seseorang, ya dalam hal ini anak, berada di dalam konteks sebagai victim atau korban. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah pertanyaan bagaimana. Hal ini lebih baik ketimbang pertanyaan yang pertama. Karena dengan mengajukan pertanyaan bagaimana, orang tua membuat anak berada dalam kondisi survival atau kondisi mencari solusi. Pertanyaan yang lebih tinggi lagi yaitu pertanyaan apa. Pertanyaan apa berada dalam level mastery. Pertanyaan yang baik digunakan untuk refleksi atau kepada diri sendiri, self-reflection question. Kemudian yang terakhir adalah pertanyaan tentang siapa, yaitu tentang misi hidup. Saya akan menjelaskan contoh dari tiap-tiap pertanyaan ini agar Anda lebih terampil menggunakannya di dalam konteks parenting. Baik, kini kita masuk dalam contoh pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama adalah pertanyaan mengapa. Banyak orang tua yang terusik dengan pertanyaan ini karena pertanyaan ini sifatnya ingin tahu mengapa. Istilahnya kepo, ya. Nah, ketimbang Anda bertanya, mengapa kamu melakukan hal ini? Mengapa kamu malas belajar? Mengapa kamu nggak nurut? Mengapa kamu nggak ibadah tepat waktu? Nah, saran saya Anda balik pertanyaannya menjadi lebih positif, ya, karena pertanyaan mengapa memiliki efek sugesti yang sangat kuat. Contohnya nih, mengapa kamu hari ini rajin sekali belajar? Mengapa kamu rajin beribadah? Mengapa kamu lebih sayang sama adikmu saat ini? Mengapa kamu semakin hari semakin menurut kepada ayah bunda? Nah, ini cara penggunaan pertanyaan mengapa yang kreatif. Kemudian tentang pertanyaan bagaimana adalah untuk memberikan saran atau solusi kepada anak Anda. Nah, pertanyaan ini mengajak otak untuk mencari jawaban dari suatu permasalahan. Saya akan memberikan contohnya. Pertanyaan bagaimana, contohnya seperti ini. Bagaimana caranya supaya kamu belajarnya lebih rajin lagi? Bagaimana caranya agar kamu lebih patuh kepada ayah bunda? Bagaimana caranya agar kamu lebih giat beribadah, lebih giat belajar? Hal ini lambat laun akan membuat anak masuk ke dalam kondisi survival, kondisi untuk mencari solusi. Nah, hal itu akan dengan signifikan berubah perilaku anak. Kemudian pertanyaan yang nomor 3 adalah pertanyaan apa. Ini adalah level mastery dan sangat baik digunakan kepada diri sendiri, ya. Contohnya, ketika anak Anda mendapatkan satu persoalan atau menghadapi situasi yang tidak bisa dia selesaikan, Anda bisa mengajukan pertanyaan seperti ini. Nak, apa yang bisa bunda bantu buat kamu? Apa yang bisa bunda lakukan untuk kamu? Nah, ini adalah level mastery. Jarang orang tua sampai ke level ini dengan cepat karena mereka biasanya stuck di level yang pertama, yaitu level mengapa. Nah, untuk level yang paling tinggi, yaitu level misi hidup, adalah pertanyaan yang sangat-sangat powerful, ya, yaitu pertanyaan siapa. Karena pertanyaan ini dapat mengubah kehidupan Anda secara langsung ketika Anda mulai berani menanyakan pertanyaan ini. Contohnya, saya perlu menjadi orang tua yang seperti siapa agar rumah tangga saya
berhasil? Saya perlu menjadi ibu yang seperti siapa agar anak-anak saya berhasil di masa depannya? Nah, ini adalah level misi. Anda tidak perlu terburu-buru untuk langsung berubah menggunakan pertanyaan-pertanyaan ini, karena hal ini akan dengan sendirinya nanti Anda bisa menguasainya. Saran saya, mulai hari ini Anda mulai mengurangi pertanyaan mengapa, kecuali Anda menggunakannya dengan kreatif seperti yang saya contohkan tadi, karena hal itu akan melepaskan anak Anda dari zona victim. Karena pertanyaan mengapa yang digunakan dengan tidak tepat hanya akan membuat anak semakin jago membuat alasan. Tampaknya Anda semakin tertarik dengan konsep pertanyaan ini. Untuk saya dapat membantu Anda dengan lebih baik lagi, silakan jangan sungkan untuk komen, pasti saya akan jawab, dan aktifkan loncengnya. Sampai bertemu di video selanjutnya.